berdoa. Tuhan Yesus berkata, Tuhan kita Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Ibu mau bertanya, apakah semuanya sudah hadir hari ini? Sudah. Sudah hadir semuanya? Sudah. Baik. Sekalian, sekarang kita akan mempelajari arti dan makna dari simbol Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adik-adik semua dapat mengenal dan memahami arti dan makna dari 5 simbol lambang Pancasila. Minggu lalu kita sudah mempelajari simbol-simbol Pancasila. Ada yang masih ingat apa saja simbol-simbol dari Pancasila? Untuk simbol Pancasila yang pertama, apa lambangnya? Bintang. Kalau sila yang keempat, banteng. Kalau sila yang kedua, santai. Dan masih banyak lagi. Ini ya, simbol-simbolnya ada. Baik, dari Pancasila ini ada makna dan artinya. Nah, menurut kalian dari sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, apa arti atau maknanya yang kalian ketahui? Siapa yang tahu? Sirica? Kamu? Saya untuk kalian baca itu kita sama-sama menghargai agama ini. Oke, betul ya. Agama. Kasih. Oktariani, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab maknanya menurut kamu? Nah, sebelum itu adik-adik, saya mau bertanya dulu. Apakah tadi pagi kalian membantu orang tua di rumah? Iya. Apa yang kalian lakukan? Cuci piring, Nah, membantu orang tua adik-adik merupakan makna dari Pancasila juga, yang dimana itu terdapat pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan membantu orang tua adalah suatu perbuatan yang baik yang bisa kita cerminkan juga pada sila yang pertama. Untuk lebih kalian memahami arti dari simbol Pancasila, mari kita baca teks. Untuk adik-adik semuanya, akan dibaca 1, 2, 3. Arti simbol Garuda Pancasila Mempunyai arti yang berbeda-beda. Simbol yang satu adalah bintang yang berarti sebagai pencahayaan cahaya pertolongannya dari Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh manusia. Simbol yang kedua adalah hari yang berarti setiap orang saling berkaitan. Simbol yang ketiga adalah pohon berdiri yang berarti sebagai tempat naungan. Simbol yang keempat adalah kepala banteng yang berarti hewan yang suka berkumpul. Simbol yang kelima adalah padi dan kapas yang berarti setiap orang perlu kesejahteraan. Nah, begitulah adik-adik arti dari simbol dari Garuda Pancasila. Nah, di simbol yang ke-1 yaitu bintang yang berarti sebagai pencahaya kerohanian dari Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh manusia. Yang artinya adik-adik, kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan atau melakukan dari makna simbol Pancasila yang pertama, yaitu dengan cara kita berdoa setiap hari. Apakah kalian sering berdoa setiap hari? Sering. Nah, apakah kalian juga mengikuti ibadah? Nah, itu adalah salah satu cara kalian untuk mengimplementasikan yang namanya makna dari simbol Pancasila yang pertama. Simbol yang kedua yaitu lantai, yang berarti setiap orang saling berkaitan. Nah, kita ini adalah orang yang tidak bisa hidup
buat teman-teman di rumah, itu merupakan suatu perbuatan yang baik yang mencerminkan dari sila yang kedua, yaitu yang saling berkaitan, yaitu saling menolong. Yang ketiga yaitu mohon beri, yang berarti sebagai perbuatan. Nah, di dalam kelas ini, ketika kelas kalian tidak bersih atau berserakan atau ada sampah di situ, apakah kalian merasa nyaman? Tidak. Nah, bagaimana cara kalian agar kelas ini tetap bersih? Nah, betul. Nah, dengan cara itu, kalian juga harus bisa bukan hanya satu orang saja yang membersihkan, tetapi kalian juga membersihkan. Di dalam kelas kalian pasti ada yang namanya tugas kebersihan, betul? Nah, ketika teman kalian sudah membersihkan tempat kelas kalian, jangan nanti kalian membuang sampah, tetapi membuang sampah sembarangan. Tetapi kalian membuangnya di mana? Agar apa? Bersih. Baik, yang keempat yaitu kepala bangkai, berarti hewan yang suka berkumpul. Apakah kalian suka berkumpul dengan orang tua di rumah? Nah, dengan kalian berkumpul dengan orang tua di rumah, kalian akan merasa bahagia. Nah, dengan berkumpul, kita juga bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga. Kita bisa bercerita. Apakah kalian suka bercerita kepada orang tua? Apa saja yang kalian suka ceritakan kepada orang tua? Apakah kamu suka menceritakan hal tersebut? Apa saja contohnya? Bagus. Nah, dengan begitu orang tua dapat mendekatkan diri kepada kalian dengan cara berkumpul. Yang kelima yaitu padi dan kapas, yang berarti setiap orang perlu kesejahteraan. Nah, di Indonesia sudah kita diharapkan agar memiliki pendidikan. Nah, di Indonesia ini yang kalian ketahui, apakah semua orang bebas untuk memiliki pendidikan? Nah, itu adalah salah satu agar rakyat Indonesia ini dapat kesejahteraan dengan mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, seperti yang kalian lakukan saat ini, kalian itu sudah mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Apakah betul? Betul. Apa kesejahteraan yang sudah kamu dapatkan? Betul. Dengan bisa bersekolah kita dapat pengetahuan yang baik, pengetahuan yang tinggi, dan mendapat kesejahteraan. Baik adik-adik, sebelum kita, kalian sudah paham dulu apa yang dijelaskan? Nah, jika kalian sudah paham atau ada pertanyaan, ada yang perlu dipertanyakan? Ya. Sebelum itu, ibu mau membagi kelompok-kelompoknya. Kelompok pertama, Misi, Mira, Richard, sama Firman. Satu kelompok, Rizka, Okta, sama Sarah satu kelompok, dan Tina, Novi, dan Nofri satu kelompok. Nah, di sini ibu mau minta kalian, tadi kalian sudah mendapatkan kertas ini kan? Di kertas ini mudah, kalian tinggal menggaris saja mana dari simbol ini mana maknanya. Dan tadi ada kertas yang ibu bagikan. Di situ kan tadi saya sudah jelaskan makna-makna dari simbol Pancasila pertama, kedua, dan sampai kelima. Saya ingin kalian menuliskan itu adalah bentuk kalian sudah paham dengan apa ini. Oke, ibu beri waktu 5 menit. Kalau bisa mengisi buat kelompok kemudian Novi bisa terlibat untuk diskusi dengan teman-teman kita dan ada kekompakan.
Oke, 2 menit lagi. Dengan kelompok 3? Siap. Sudah? Baik, perwakilan dari kelompok 1 ke depan. Yang kalian contohnya silang pertama ibadah, hari silang kedua setiap orang harus berkait hidup dengan satu orang yang ada membantu orang lain. Contoh silang ketiga, cintakan lain menjaga kebersihan. Contoh silang keempat itu berkumpul dengan teman-teman. Contoh silang ketiga itu setiap orang bersaling mendapatkan. Terima kasih. Kelompok 2. Sila pertama yaitu beribadah dan kedua, sila kedua menolong sesama manusia. Yang ketiga, cinta tanah air dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, ikut organisasi dan kelima mendapatkan. Terima kasih. Kelompok 3. Simbol yang pertama yaitu walaupun berbeda-beda agama, tetapi saling menghargai dan menghormati agama. Simbol yang kedua yaitu saling membantu. Simbol ketiga saling menjalin kerjasama dan persatuan. Simbol keempat saling berdiskusi. Kelima saling membutuhkan dan memberi kesejahteraan. Terima kasih. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja makna-maknanya dan semua-semuanya itu. Jadi dari tujuan pembelajaran kita tadi yaitu kalian tahu apa saja makna dan arti dari seluruh Pancasila. Nah, di situ kita dapat tahu dari makna dari sila Pancasila. Yang dimana pada yang pertama yaitu sebagai cahaya rohani bagi manusia serta Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segalanya. Yang kedua yaitu manusia saling membutuhkan dan saling membantu. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan yang kokoh. Yang keempat musyawarah, berdiskusi dan berkumpul. Sedangkan yang kelima yaitu sanad pangan bagi semua tanpa terkecuali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Ini adalah apa saja nilai atau makna yang ada dalam Pancasila. Nah, lagunya dengan nada pelan-pelan. Dengan 1, 2, 3. Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikap adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
sebelum kita berpisah-pisah, yang membawa kita dalam doa. Terima kasih. Amin. Baik.